Assalamualaikum semuanya. Kalian pasti udah nggak asing sama jajanan satu ini ya teman-teman ya, karena emang kemarin itu sempet banget viral. Ini tuh jajanan manco tapi versi KW-nya, karena aku buat sendiri dari getas atau tai kucing. Sama aja namanya teman-teman, cuman beda jenis gitu loh maksud aku. Ini cara pembuatannya simple. Buat teman-teman yang penasaran sama kue lebaran satu ini, wajib banget tonton sampai habis. Sebelum nonton jangan lupa komen dan subscribe. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin getas kering. Kalau teman-teman gak ada getas kering di offline, kalian bisa langsung aja beli online ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah 200 gram sebanyak ini harganya cuma 8 ribuan aja. Link produk ada di deskripsi atau di keranjang kuning. Lanjut, di sini juga aku ada 150 gram wijen. Ini wijennya langsung aja kita sangrai ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja. Disangrai pakai api kecil kurang lebih 3-4 menit tergantung api kalian. Kalau api kalian gede bisa jadi 2 menit aja dia udah kekuningan atau kecoklatan ya teman-teman ya. Tapi kalau api kalian super kecil bisa jadi 5 menit aja belum kecoklatan. Jadi tergantung kalian aja masaknya pengen cepet atau lama. Pokoknya ini diaduk-aduk terus aja sampai si wijennya tuh kecoklatan. Ini fungsinya biar apa? Biar wijennya mateng ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau mentahan juga nggak apa-apa, tapi kalau mentahan juga menurut aku takutnya nggak awet lama. Jadi biar awet lama disangrai kayak gini. Kalau udah kecoklatan kita langsung aja pindah ke dalam baskom yang lebih gede kayak gini, biar nanti kita naburinya gampang ya. Di teflon yang sama aku bakalan masukin 250 gram gula pasir. Untuk gula pasir atau gula yang aku buat ini sebenarnya buat 200 gram getas ya. Cuman karena kemarin wijen aku habis, jadi kalau kalian mau buat ini biar nggak nyisa gulanya, wijennya dibanyakin ya teman-teman ya. Ini kita masak gulanya sampai dia tuh mencair. Kalau gulanya udah mulai mencair, ini boleh pelan-pelan sambil diaduk. Jadi kalau gulanya belum ada tanda-tanda mencair kayak gini, jangan diaduk dulu ya teman-teman ya, soalnya bakal lebih lama lagi buat dia mencair. Untuk apinya, kalau kalian pengen warna gula kalian tuh cakep, cantik gitu ya, nggak terlalu gosong, untuk apinya bisa pakai api kecil. Tapi ya gitu teman-teman, memakan waktu yang lumayan lama. Ini aku bantu aduk-aduk pelan ya. Sebenarnya ini nggak perlu diaduk, nanti dia bakalan mencair sendiri. Cuman kalau kalian nungguin kayak gini nggak diaduk tuh kayak gatel kan tangannya. Jadi ini aku aduk pelan-pelan sampai dia tuh semuanya mencair. Kalau di spatula masih ada yang nempel, ini dibersihin aja ya teman-teman ya, biar dia tuh nanti nggak ngerusak adonan. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, di spatula udah mencair, di adonannya juga udah nggak ada yang bergerindil. Kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja masukin 50 ml air dingin. Ini air mentah aku pakainya ya teman-teman ya. Langsung aja kita siram. Hati-hati ya teman-teman ya, setelah kita siram airnya ini tuh suhu uapnya tuh semakin panas. Jadi kita hati-hati aja pas ngaduknya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Soalnya panasnya gula itu beda, bener-bener super panas banget. Jadi aku ingetin di sini kalau kalian masak ini hati-hati banget ya. Kalau bisa pakai spatulanya tuh yang gede. Nanti aku bakalan kasih rekomendasi spatula yang aku pakai. Link produk ada di deskripsi ya, kalau kalian tertarik sama spatula seperti yang aku punya. Soalnya ini dari silikon gitu dan lumayan gede dan kokoh teman-teman. Jadi kalau buat masak itu nggak terlalu berasa panas karena emang kan ganggangnya lumayan panjang ya. Ini diaduk terus aja sampai dia tuh tercampur rata. Pelan-pelan aja teman-teman, soalnya kalau sampai dia tuh muncrat bener-bener bahaya banget sih. Ini udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, teman-teman bisa langsung aja siapin 50 gram margarin. Untuk margarinnya bisa pakai Wisman, butter, terserah kalian. Cuman di sini aku pakai yang curah aja ya teman-teman ya.
yang penting kualitasnya bagus ya, bukan curah yang apek gitu. Soalnya kan ini buat lebaran ya teman-teman ya. Kalau kita buat sekarang otomatis kepakainya tuh masih 2 bulan ke depan. Jadi ini tuh aman banget ya kalau mau di save atau mau dijual. Walaupun tanpa pengawet ini aman banget. Ini dipastiin lagi, airnya udah tercampur ke dalam gula, baru kita masukin margarinnya ya. Untuk margarinnya seperti yang aku omongin, aku pakai yang curah kurang lebih 50 gram. Kalau margarinnya udah masuk, lanjut aja kita aduk pelan-pelan juga. Untuk apinya langsung aja dikecilin, bener-bener yang super kecil teman-teman. Kemarin tuh aku matiinnya tuh hampir apinya tuh kayak mau mati gitu loh. Jadi emang bukan kecil aja tapi kecil banget, biar dia tuh nggak cepet gosong. Kalau dimatiin kompornya, dia nanti cepet ngeset atau cepet kaku. Jadi biar dia tuh nggak cepet ngeset atau cepet kaku, jadi kompornya tuh tetap aku hidupin sampai yang bener-bener super kecil banget. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, margarinnya udah mulai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini nggak perlu nunggu ABC lagi ya, langsung aja kita siapin getas yang udah kita tunjukin di awal tadi. Kalau teman-teman tahu Mary Wijen, ini tuh sebenarnya mirip banget resepnya kayak Mary Wijen, cuman untuk dalamnya aku ganti getas atau tahi kucing ini teman-teman. Aku setiap nyebut tahi kucing tuh kayak agak gimana gitu ya, dibilang bukan tahi kucing tapi bentukannya mirip teman-teman. Tinggal kita langsung aja lumurin gula, dan kalau udah terlumur kita masukin ke dalam wijen dan kita goyang-goyang. Dan kalian bisa lihat sendiri, jajanan viral KW-nya udah siap. Ini seperti yang aku omongin, mirip banget kayak kue manco ya teman-teman ya. Ini kita ulangin dengan cara yang sama, kita tuanginnya satu-satu ya. Boleh 3 kayak gini, tapi gerakannya harus cepat. Kalau gerakan kalian kurang cepat, aku nggak rekomen banget, soalnya dia nanti bakalan layu gitu loh untuk si getas keringnya ini. Jadi biar getas keringnya tuh nggak layu, jadi kita masukinnya sedikit-sedikit aja. Tapi kalau kalian gerakannya bisa cepet kayak aku, ini boleh banget dicemplungin yang banyak. Karena ini tuh gulanya panas banget, ini kita tunggu agak dingin dulu, baru kita ambilin satu persatu seperti ini ya. Untuk satu resep ini bahan-bahannya sebenarnya murah teman-teman, tapi di sini untuk wijennya kurang ya. Untuk getasnya 200 gram itu pas banget dengan gula yang aku buat, cuman wijennya kurang teman-teman. Jadi di sini untuk getasnya aku cuman pakai 100 graman, dan air gulanya tuh sisanya tuh lumayan banyak banget. Jadi kalau kalian mau buat yang ngepas, wijennya boleh ditambahin biar nggak nyisa. Dan ini dia hasilnya, 100 gram getas yang udah aku lumurin wijen. Bentukannya mirip banget kayak Mary Wijen ya, cuman ini versi getasnya aja. Ini tuh mirip banget sama manco yang lagi viral itu teman-teman, gak ada bedanya. Cuman emang kalau manco itu kan warna dalamnya putih, tapi kalau ini tuh warna-warni sesuai sama si getasnya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, mirip banget ya teman-teman ya. Ini tuh wanginya tuh wijen banget, terus pas digigit tuh lengket-lengket gula, dan dalamnya tuh kopong crispy. Bener-bener mirip banget sama manco yang viral. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.